Shop merupakan perusahaan manufaktur dan retail global yang didirikan oleh Demenita Roddick pada tahun 1976 di Brinton, Inggris. Perusahaan ini bermula dari sebuah toko kecil yang menyediakan produk perawatan tubuh dan kecantikan. Sebagai kosmetik internasional pertama di dunia yang memenuhi Human Cosmetic Standard, The Body Shop memastikan semua produk mereka tidak diuji pada hewan dan diproduksi dengan cara yang etis. The Body Shop dikenal sebagai dengan komitmennya terhadap etika bisnis termasuk perlindungan hewan. Kita membantu masyarakat untuk berkembang melalui program mereka yaitu Community Fair Trade. Berbagai produk yang ditawarkan meliputi perawatan kulit, perawatan rambut, dan kosmetik, semuanya digunakan bahan-bahan alami. Saat ini, pada tahun 2024, The Body Shop memiliki lebih dari 10.000 karyawan yang dengan jaringan toko sebanyak 3.000 toko yang tersebar di seluruh dunia. Ada lebih dari 65 negara. Produk-produk mereka mencakup lebih dari 1.000 jenis, mulai dari pelembab hingga parfum. Melalui jaringan global ini, The Body Shop mampu mempromosikan nilai-nilai yang telah dipegang teguh oleh pendirinya untuk memastikan bahwa perdagangan yang adil dan keberlanjutan terus menjadi pusat dari misi perusahaan untuk menciptakan dampak positif yang lebih luas. Sangat penting bagi perusahaan untuk memahami tuntutan pasar yang semakin sadar akan isu-isu lingkungan dan keberlanjutan. Perusahaan yang saat ini berada di tengah industri kecantikan yang semakin kompetitif, di mana konsumen semakin memprioritaskan produk yang ramah lingkungan dan keberlanjutan. Melalui analisis bisnis terhadap inovasi yang dilakukan oleh The Body Shop, dapat memahami dengan lebih baik dampak dari green marketing terhadap citra merek, permintaan pasar, dan efisiensi operasional, sehingga memungkinkan mereka untuk berada tetap di posisi kepemimpinan dalam industri saat ini. The Body Shop dikenal dengan komitmennya terhadap green marketing dan corporate social responsibility atau CSR. Melalui inisiatif seperti bahan baku yang diambil secara etis, cruelty-free products, dan community trade partnership, The Body Shop mengaitkan praktis bisnisnya dengan penyebab lingkungan dan dampak sosial. Dampaknya terhadap posisi kompetitif perusahaan mencakup diferensiasi, brand reputation yang kuat, market position yang unik, serta inovasi berkelanjutan dalam pengembangan produk. Melalui inisiatif seperti Bring Back Our Bottle, mereka tidak hanya memberikan nilai tambah kepada konsumen dengan prinsip ekonomi sirkular, tetapi juga memperkuat posisi mereka di pasar. The Body Shop telah melakukan 2 jenis inovasi, yaitu inovasi produk dan juga inovasi proses. Dalam inovasi proses, The Body Shop telah melakukan perbaikan signifikan dalam metode produksi serta operasional untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Salah satu inisiatif utama adalah penggunaan energi terbarukan seperti tenaga surya serta angin di pabrik-pabrik mereka untuk mengurangi emisi karbon. Selain itu, mereka juga menerapkan praktik pengelolaan limbah yang ketat dengan prioritas pada daur ulang dan penggunaan kembali material serta mengurangi jumlah limbah yang dikirim ke tempat pembuangan akhir. Dalam inovasi produk, The Body Shop ini berfokus pada pengembangan produk-produk yang ramah lingkungan dan juga berkelanjutan. Untuk penjelasan lebih lanjut terkait inovasi proses dan inovasi produk yang dilakukan oleh The Body Shop, akan kami jelaskan melalui analisis yang telah kami lakukan. Untuk menganalisis dampak green marketing sebagai bentuk inovasi yang dilakukan oleh The Body Shop terhadap posisi perusahaan di industri kecantikan, kami menggunakan metode competitive positioning dan menghubungkan analisis dengan Dublin 10 Types of Innovation, yaitu materi pada SAP2. The Body Shop adalah perusahaan yang beroperasi di pasar kecantikan yang berfokus pada sustainability. Segmentasi pelanggan The Body Shop yang lebih spesifik mengacu pada wanita dan juga pria yang berusia 20-55 tahun yang aktif bekerja dan peduli pada perawatan kulit, dengan fokus pada mereka yang menghargai produk yang etis dan juga sustainable. Data internal The Body Shop menunjukkan bahwa 64% konsumen bersedia untuk membayar lebih untuk produk-produk yang mementingkan etika, dan juga 83%, yaitu data dari The Body Shop International Values Report 2011, pelanggan lebih memilih retailer yang memprioritaskan isu sosial dan juga lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa The Body Shop memiliki peluang pasar yang signifikan dalam niche market ini. Dalam industri kecantikan yang fokus pada sustainability, The Body Shop menghadapi persaingan baik direct maupun indirect dari berbagai merek. Untuk direct kompetitor, merek-merek seperti Lush, kemudian Yves Rocher, dan juga Love Beauty and Planet mendominasi. Sedangkan untuk indirect competition dari The Body Shop, ada merek-merek yang lebih fokus pada pengalaman pelanggan dan juga aroma produk seperti Bath and Body Works, Revlon, Maybelline, dan juga L'Oreal.
The Body Shop dalam positioning map berhasil menempatkan dirinya di kuadran kanan atas bersama Lush yang menunjukkan bahwa produk-produknya itu dianggap memiliki kualitas profesional yang tinggi dan juga terfokus pada penggunaan bahan-bahan yang alami. Selanjutnya adalah analisis inovasi Dublin 10 Types of Innovation pada The Body Shop yang kami lakukan, di mana untuk profit modelnya The Body Shop memiliki inovasi yaitu harga premium untuk produk yang sustainable, sedangkan untuk network atau struktur jaringannya The Body Shop memiliki kemitraan dengan supplier yang mendukung sustainability, sedangkan untuk struktur organisasi The Body Shop membangun budaya perusahaan yang berfokus pada keberlanjutan dan etika sehingga meningkatkan keterlibatan karyawan. Sedangkan untuk proses The Body Shop memiliki inovasi yaitu produksi yang ramah lingkungan. Sedangkan untuk kinerja produk, inovasi The Body Shop adalah produk dengan bahan yang alami. Untuk sistem produk ya adalah paket produk yang berkelanjutan. Sedangkan untuk layanan atau service, inovasi The Body Shop adalah layanan pengisian ulang produk atau refill station. Sedangkan untuk saluran atau channel, inovasinya adalah e-commerce dan platform digital. Lalu bagaimana The Body Shop membangun budaya inovasi? Yang pertama adalah keterlibatan karyawan. The Body Shop dapat mengadakan sesi pelatihan dan workshop reguler yang mendorong karyawan untuk berpikir kreatif, berbagi ide, dan berkolaborasi untuk menciptakan solusi baru dalam setiap permasalahan yang dihadapi oleh The Body Shop. Yang kedua, pemimpin sebagai teladan. Para pemimpin atau BOE dari The Body Shop perlu menunjukkan komitmen mereka terhadap keberlanjutan dengan mengambil langkah-langkah konkret dalam kegiatan sehari-hari perusahaan dan memprioritaskan inovasi yang berkelanjutan. Yang ketiga adalah mendorong kreativitas dan pengembangan ide. The Body Shop mengadopsi pendekatan seperti sesi brainstorming, hackathons, atau program insentif untuk mendorong kreativitas dan pengembangan ide di antara karyawan. Yang keempat adalah komunikasi dan pengakuan. Untuk berbagi ide dan memberikan feedback serta mengakui kontribusi karyawan itu sangat penting. The Body Shop dapat mengadakan acara rewards atau hadiah bagi karyawan yang memberikan kontribusi signifikan dalam inovasi dan sustainability. Lalu bagaimana The Body Shop membangun budaya inovasi? Yang pertama adalah keterlibatan karyawan. The Body Shop dapat mengadakan sesi pelatihan dan workshop reguler yang mendorong karyawan untuk berpikir kreatif, berbagi ide, dan berkolaborasi untuk menciptakan solusi baru dalam setiap permasalahan yang dihadapi oleh The Body Shop. Yang kedua, pemimpin sebagai teladan. Para pemimpin atau BOE dari The Body Shop perlu menunjukkan komitmen mereka terhadap keberlanjutan dengan mengambil langkah-langkah konkret dalam kegiatan sehari-hari perusahaan dan memprioritaskan inovasi yang berkelanjutan. Yang ketiga adalah mendorong kreativitas dan pengembangan ide. The Body Shop mengadopsi pendekatan seperti sesi brainstorming, hackathons, atau program insentif untuk mendorong kreativitas dan pengembangan ide di antara karyawan. Yang keempat adalah komunikasi dan pengakuan. Untuk berbagi ide dan memberikan feedback serta mengakui kontribusi karyawan itu sangat penting. The Body Shop dapat mengadakan acara rewards atau hadiah bagi karyawan yang memberikan kontribusi signifikan dalam inovasi dan sustainability. Selanjutnya, peran kepemimpinan yang dibutuhkan dalam program inovasi Body Shop. Yang pertama tuh, pemimpin Body Shop harus mempraktikkan nilai-nilai keberlanjutan dan menunjukkan komitmen mereka melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari perusahaan, sehingga mereka dapat menjadi teladan bagi karyawan dan menciptakan budaya perusahaan yang berorientasi pada inovasi dan berkelanjutan. Yang kedua tuh, kepemimpinan yang efektif di Body Shop harus dapat menciptakan lingkungan yang mendorong kreativitas dan pengembangan ide melalui berbagai inisiatif seperti brainstorming dan program insentif yang memungkinkan karyawan untuk mengembangkan ide-ide mereka secara bebas dan kreatif. Pemimpin juga harus menyediakan waktu dan ruang bagi karyawan untuk menjelajahi ide-ide baru agar bisa membawa dampak positif bagi perusahaan. Yang ketiga itu, kepemimpinan yang baik juga memastikan adanya saluran komunikasi yang terbuka dan transparan, sehingga memungkinkan bagi karyawan untuk berbagi ide, memberikan umpan balik, dan mendapatkan pengakuan atas kontribusi mereka dalam inovasi, sehingga dapat meningkatkan motivasi, loyalitas, dan mendorong lebih banyak inovasi dalam perusahaan. Selanjutnya, hambatan inovasi yang mungkin terjadi dalam program inovasi ini. Yang pertama tuh, proses birokrasi yang kompleks dan lambat dalam pengambilan keputusan dapat menghambat inovasi. Prosedur yang berbelit-belit dan struktur organisasi yang kaku juga dapat memperlambat penerapan ide-ide baru dan mengurangi fleksibilitas dalam berinovasi. Yang kedua tuh, resistensi terhadap perubahan dalam karyawan. Karyawan yang merasa tidak pasti dan ketakutan akan perubahan dapat menghambat upaya untuk mengimplementasikan ide-ide baru. Sehingga penting bagi kepemimpinan untuk mengelola perubahan dengan baik dan memastikan bahwa karyawan merasa didukung selama proses perubahan ini. Dan yang ketiga itu, inovasi memerlukan dukungan penuh dari manajemen. Jika manajemen tidak sepenuhnya mendukung atau tidak memiliki visi yang selaras dengan inovasi, upaya inovasi bisa saja gagal. Dukungan manajemen sangat penting untuk menyediakan sumber daya dibutuhkan dan memastikan bahwa inovasi mendapatkan prioritas yang tepat dalam strategi perusahaan. Dan hambatan yang terakhir itu,
adalah kurangnya sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan program inovasi yang dapat berupa keterbatasan anggaran, waktu, tenaga kerja. Tanpa sumber daya yang memadai, ide-ide terbaik sekalipun mungkin sulit untuk direalisasikan.